Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 37 ayat 3, firman Tuhan menyatakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Sahabat semua, kisah Yusuf sering dikenang karena mimpinya yang luar biasa. Tentang berkas gandum dan bintang-bintang yang tunduk kepadanya. Tetapi sebelum kita sampai kepada impian Yusuf, kita harus jujur melihat latar belakang yang agak menyedihkan. Sebuah keluarga yang retak karena kasih yang tidak seimbang. Pilih kasih yang mencetuskan iri hati, kebencian, dan akhirnya pengkhianatan. Jubah indah itu bukan sekadar pakaian. Ia merupakan simbol keistimewaan. Ia menjelaskan kepada semua saudara Yusuf, ayah lebih sayangkan dia daripada semua kita. Dan ayat seterusnya menceritakan akibatnya. Setelah saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf dari mereka, bencilah mereka itu kepadanya. Kejadian 37 ayat 4. Pilih kasih memusnahkan kasih. Pilih kasih bukan sekadar kelemahan dalam pengasuhan. Ia adalah bom massa yang mampu memecah belahkan kasih sayang dalam keluarga. Kita melihat bagaimana kasih yang berlebihan kepada satu anak mencetuskan iri hati dan dendam dalam hati anak-anak lain. Kasih yang tidak seimbang melahirkan persaingan dan ketegangan. Anak-anak mula menilai kasih bukan berdasarkan siapa mereka, tetapi bagaimana mereka dibandingkan. Ibu bapa dipanggil untuk mengasihi anak-anak secara adil. Bukan sama rata dalam bentuk, tetapi adil dalam nilai, dalam perhatian, dan penghargaan. Luka dalam keluarga berakar daripada perhubungan yang gagal. Apabila komunikasi gagal, apabila kasih tidak dirasakan secara menyeluruh, hubungan mulai retak. Yusuf mungkin tidak berniat untuk menyombongkan mimpi-mimpinya, tetapi latar belakang kebencian membuatkan segala perkataannya ditafsirkan dalam nada yang negatif. Tanpa pemulihan kasih, luka dalam keluarga boleh menjadi racun rohani yang diwariskan ke generasi seterusnya. Apa yang terjadi di sini menjadi awal kepada penderitaan panjang Yusuf. Bukan disebabkan musuh luar, tetapi keluarganya sendiri. Apakah aplikasi rohani untuk hidup kita pada hari ini? Pertama, belajarlah mengasihi tanpa membezakan. Sama ada dalam keluarga, gereja, atau masyarakat, kasih Tuhan memanggil kita untuk melihat setiap individu berharga tanpa syarat. Roma 2 ayat 11 menyatakan, sebab Allah tidak memandang muka. Kedua, selesaikan luka dan bukannya menyimpan dendam. Saudara Yusuf tidak pernah menyuarakan perasaan mereka secara terbuka kepada ayah mereka. Akhirnya mereka menyimpannya dan dendam itu meletup menjadi pengkhianatan. Dalam Kristus kita diajar untuk bercakap dalam kasih, memaafkan dalam kebenaran, dan menyembuhkan melalui pengampunan. Ketiga, berhati-hatilah dengan simbol keistimewaan. Kadang-kadang tanpa sadar kita memberi jubah istimewa kepada seseorang. Perhatian berlebihan, pujian terbuka yang membandingkan, ataupun tanggung jawab yang tidak seimbang. Renungkan, adakah kita sedang mencipta ketegangan karena layanan yang tidak adil itu? Dan yang keempat,
Tuhan tetap bekerja dalam kekacauan keluarga. Inilah berita baiknya. Tuhan tidak menolak Yusuf atau keluarganya. Bahkan melalui luka dan pengkhianatan, Tuhan tetap membawa Yusuf ke dalam rancangan besarnya. Luka masa lalu tidak menghalang kasih karunia masa depan. Jika kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah kasih yang menyembuhkan. Itulah sifat kasih Tuhan. Kejadian 37 bukan sekadar kisah tentang impian seorang anak muda. Ia adalah cermin yang memantulkan realiti hidup keluarga manusia. Kasih yang tidak sempurna, hati yang terluka, dan akibat dari kegagalan hubungan. Namun lebih penting, ia juga adalah jalan pembuka kepada pemulihan yang Tuhan sediakan. Melalui Yusuf, Tuhan akan menyelamatkan seluruh keluarganya suatu hari nanti. Hari ini, mari kita periksa hati kita. Apakah masih ada luka dalam keluarga yang masih belum diselesaikan? Adakah kita secara tidak sadar menunjukkan kasih secara tidak seimbang? Dan yang paling penting, adakah kita bersedia membiarkan kasih Kristus menyembuhkan dan memperbaharui hubungan kita? Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.